Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Berdasarkan teori asam basa Bronsted-Lowry, asam dan basa itu ya bedanya. Kalau asam itu adalah spesies yang melepaskan proton ya, atau biasa kita sebut sebagai donor proton. Kalau basa itu sebaliknya. Kalau ada yang melepas, ya ada yang melepaskan proton di sini biasanya dalam bentuk H+. Nah, kalau ada yang melepas, maka ada juga yang menerima. Nah, dilepas si H+-nya. Nah, si H+-nya nggak mungkin dong gentayangan. Nah, dia harus ada yang menerima. Nah, yang menerima H+ ini disebut sebagai spesies yang bersifat basa. Ya, jadi basa itu adalah spesies yang menerima proton. Proton yang dimaksud di sini biasanya dalam bentuk H+. Ya, proton atau H+. Nah, spesies yang menerima proton ini disebut juga sebagai akseptor proton. Asam basa Bronsted-Lowry ini ya, jadi suatu asam itu bisa melepaskan protonnya ya, kemudian dia akan berubah menjadi spesies yang bersifat basa. Jadi kalau suatu asam dia melepaskan H+-nya itu lepas ya, dia akan berubah menjadi spesies yang bersifat basa. Ya, makanya dalam konsep asam basa Bronsted-Lowry itu ada yang namanya asam basa konjugasi ya, atau asam basa konjugat. Nah, lalu bagaimana membedakan bagaimana sih sifat asam dengan basa konjugat ini? Seperti kita ketahui bahwa asam maupun basa itu ada yang bersifat kuat dan ada juga yang bersifat lemah ya. Nah, suatu pasangan asam basa konjugat itu biasanya mempunyai mempunyai sifat yang berkebalikan. Jadi kalau asam dia berubah ya, jadi suatu spesies yang tadinya sifatnya asam melepaskan H+, maka dia sifatnya berubah menjadi basa. Yang kebalikan dari asam kan basa. Nah, begitupun dengan kekuatannya. Jadi kalau misalnya tadinya dia spesies yang bersifat kuat, asam kuat, berubah menjadi basa, ya, melepaskan H+, kemudian dia berubah menjadi basa, maka yang tadinya sifatnya kuat, basanya akan bersifat lemah. Ya, seperti itu. Misal HCl. HCl itu kan asam. Ya. Basa konjugatnya itu apa? HCl itu kan menjadi Cl- dan H+. Ya. HCl itu asam, basa konjugatnya apa? Cl-. Ya. Ini adalah basa. HCl adalah merupakan suatu asam yang bersifat kuat. Ya, artinya si asam ini dia sangat suka melepaskan H+-nya. Jadi si HCl ini lebih suka melepaskan H+ daripada dalam bentuk HCl-nya. Ya, makanya dia disebut sebagai asam kuat. Kemudian si Cl- ini kan konjugat dari HCl. Ya. Nah, Cl- ini karena HCl itu adalah asam, dia udah melepaskan H+, berubah menjadi Cl-. Cl-nya bersifat basa. Nah, kekuatan basanya si Cl- ini menjadi bersifat lemah. Ya, jadi si Cl- ini, jadi kalau basanya Bronsted-Lowry, kalau dia basa kuat berarti dia sangat suka menerima proton. Tapi kalau dia basa lemah berarti dia sangat tidak suka menerima proton. Ya, kalau asam kuat berarti dia sangat suka melepaskan proton. Kalau dia asam lemah berarti sangat tidak suka melepaskan proton. Nah, sekarang si HCl kalau misalnya menjadi Cl-. Nah, HCl ini kan sangat suka melepaskan proton, sehingga ketika menjadi Cl-, si Cl- ini dia lebih suka dalam bentuk Cl-nya daripada dia harus balik lagi ke bentuk HCl. Ya. Jadi kalau misalnya ketemu H+, si Cl- ini lebih cenderung nggak suka nerima si H+-nya. Makanya dia bersifat basa lemah, ya, karena nggak terlalu suka menerima proton. Dia lebih suka dalam bentuk Cl-. Kenapa lebih suka dalam bentuk Cl-? Karena si HCl ya ini pasti terurai menjadi Cl- dengan H+. Jadi kalau udah terbentuk HCl ya dia nggak mau
kalau udah terbentuk Cl- dia nggak akan mau tuh jadi HCl lagi. Mendingan jadi dalam bentuk Cl-nya aja gitu. Makanya dia bersifat basa lemah. Sebaliknya, kalau dia asam lemah ya, terurai, misalnya HCN terurai menjadi H+ dan Cn- ya. Ini adalah asam lemah. Nah, kalau asam lemah berarti dia tidak terlalu suka untuk melepaskan H+, ya. Dia lebih suka dalam bentuk HCN. Sehingga ketika si HCN ini harus menjadi Cn-, ini adalah basa, maka si Cn- ini cenderung pengen balik lagi jadi HCN, ya, karena HCN nggak suka jadi Cn-. Nah, jadi kalau misalnya ketemu asam, ketemu H+, ya, si Cn- ini cenderung suka nih ketemu H+, cenderung akan dia terima nih si H+-nya. Nggak tanggung-tanggung ya, dia suka nerima H+-nya, sehingga si Cn- ini bersifat sebagai basa kuat, ya. Jadi si HCN-nya kan istilahnya mah kalau kita istilahin si H+-nya itu sebagai uang, ya. Yang lemah itu berarti pelit, yang kuat itu berarti kaya, ya. Jadi kalau dia asam lemah berarti asam yang pelit ngeluarin uangnya. Dia nggak mau nih ngelepas uangnya dia, ya. Jadi karena dia orangnya pelit. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dia harus ngelepasin uangnya menjadi bentuk menjadi bentuk konjugatnya, maka ketika ketemu uang dia akan sangat suka banget nih sama si uang. Makanya konjugatnya itu bersifat kuat, sedangkan si asamnya ini bersifat lemah, ya. Nah, kalau yang kuat itu istilahnya dia orang kaya. Orang kaya itu kan dermawan, ya. Kalau punya uang dia nggak masalah gitu ngasih-ngasihin, ya. Dia suka ngasih-ngasih uang. Jadi kalau misalnya udah dalam bentuk konjugatnya, ya udah dia betah-betah aja, fine-fine aja dalam bentuk ini. Kalau ketemu H+ juga ya udah biasa aja, nggak maruk banget gitu sama si H+-nya, ya. Jadi makanya kalau dia asamnya kuat, konjugatnya bersifat lemah, ya. Ini pun berlaku untuk basa. Contoh NaOH. NaOH itu kan kalian tahu ya, sifatnya itu adalah basa kuat. Nah, si NaOH ini basa kuat, terurai menjadi Na+ dan OH-. Maka asam konjugat dari NaOH itu, ya, si Na+ ini adalah asam konjugat dari si NaOH. Maka asam konjugatnya ini karena NaOH basanya basa kuat, si konjugatnya bersifat lemah, ya. Seperti itu. Begitu juga kalau nanti kalian punya basa lemah, contohnya NH4OH. Nah, dia kalau terurai menjadi apa? NH4+ dan OH-. Karena dia adalah basa lemah, maka konjugat si NH4OH ini yaitu NH4+, ya, asam konjugatnya dia akan bersifat kuat, ya, kebalikannya. Oke, baik. Demikian ya penjelasan saya tentang asam basa konjugasi. Yang intinya kalian harus tahu prinsip asam dan basa menurut Bronsted-Lowry, ya, di mana kekuatan atau sifat suatu asam basa konjugat itu berlawanan, ya. Jadi kalau dia spesinya asam, konjugatnya basa. Spesinya kuat, konjugatnya berarti bersifat lemah, ya. Seperti itu ya. Ini tolong dipahami untuk mempermudah kalian memahami konsep-konsep asam basa yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.